Ali Muhammad Al-Afdal National Youth, sekaligus nanti insyaallah ditunjukkan doa, dan kemudian saat itu nanti kita sama-sama buat bicara, kita buka dulu sebentar dengan takjil yang sudah disediakan oleh dari Pramuka Maji, dan baru nanti kemudian kita sholat. Setelah sholat baru bisa ada. Alhamdulillah. Jadi nanti kita buka dulunya, baru kemudian di sholat saja. Kepada Habib Ali Muhammad Al-Afdal National Youth, dipersilakan oleh Fadil Masyhur sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Kardinata SS selaku Waka Humas SMA Yapenda, dan juga Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, serta Guru Bidang Studi Bahasa Arab. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal barokah. Mudah-mudahan segala niat dan hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saudara MC yang telah memberikan waktu kepada Al-Fakir, dan juga tim Hadro yang begitu semangat untuk bisa memeriahkan kegiatan daripada yang insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya teman-teman pramuka mungkin dari rayon SMA atau SMK Yapenda yang alhamdulillah menyelenggarakan kegiatan ini, mudah-mudahan antum-antum semua diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal barokah, dan mudah-mudahan kalian dijadikan anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Segala niat dan hajat kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para guru, dan juga para siswa atau anggota pramuka SMA Yapenda yang berbahagia, pada kesempatan sore yang berkah ini, yang sedih ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sama-sama kita rasakan, sama-sama kita nikmati limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling sempurna kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengembuskan nafas kita. Sampai hari ini kita dapat kesempatan untuk hadir di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Ar-Rahman, betul ya? Di lingkungan komplek SMA Yapenda.
Ini merupakan kesempatan dari Allah, kita wajib syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan asal akan mengakibatkan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan mudah-mudahan semua yang ada di SMA Beda ini mendapatkan berkat atas apa yang telah diupayakan oleh kakak-kakak pramuka. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tak lupa salawat dan salam dari Nabi dan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita mengharapkan syafaat umat beliau belajar nanti. Para bapak, para adik-adik sekalian, kakak-kakak pramuka yang berbahagia. Tentunya kita sama-sama mampu, sama-sama memahami bahwa bulan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan yang mana pintu-pintu surganya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pintu nerakanya Allah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan ini merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang para soleh-solehin, para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di surat Al-Baqarah yang sama-sama kita sering kenal, insyaallah hafal semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di sana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di sana dipanggil dan akhirnya memiliki tujuan. Setiap orang dipanggil pasti memiliki tujuan, betul? Kalian dipanggil sama guru kalian, pasti guru itu punya maksud dan tujuan, betul atau tidak? Sama Allah juga punya panggilan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dipanggil hadir di tempat ini ada panggilan Allah. Ini qadar Allah. Ini adalah takdir Allah. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, maka kalian tidak akan hadir di tempat ini. Termasuk yang ngomong. Al-Fakir tidak akan bisa ditakdirkan yang hadir di tempat ini kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman ini? Orang beriman itu yang bagaimana? Ya, orang-orang yang beriman itu seperti apa? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau anak laki kalau sholat Jumat sering diingatkan sama khalid. Jadi apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan daripada yang dilarang Allah. Itu adalah takwa. Ya. Maka ketika orang-orang yang beriman itu tentunya di dalam hatinya itu akan tertanam di dalam hatinya. Selain tertanam di dalam hatinya, diucapkan dalam lisannya dan dilaksanakan dalam kehidupannya, dalam semua gerak-geriknya. Orang kalau beriman berarti artinya adalah percaya. Kalau sudah percaya, insya Allah segala apapun, resiko apapun akan dilakukan. Bahkan resiko itu hilang sekalipun. Kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, maka Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Tadi Ustaz kita ingatkan bahwa ayo kita bersyukur. Kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah. Ini jelas. Kalau orang yang beriman, maka ketika datangnya bulan suci Ramadan tidak galau, tapi diberikan kebahagiaan. Ini nikmatnya ditambah oleh Allah. Bahagianya bagaimana? Bukan berarti hura-hura, bahkan petasan dan sebagainya, bukan. Ya, akan tetapi berangkat dari diri kita, dasar iman itu tadi. Ya, dasar iman itu tadi akhirnya mendapatkan kebahagiaan, kesenangan untuk ada datangnya bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Akhirnya apa yang dilakukan? Bisa dicontohkan sebagai dalam diri kita bersih-bersih,
Mau bulan Ramadan ini kita bersih-bersih. Dalam perlu kita mandi junub sekalian. Biar apa? Biar kita bersih, hati dan jiwa kita bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kamar nih. Nggak mungkin nggak punya kamar. Kamar kita bersihin. Ya, tapi udah hari ini nggak apa-apa kan yang hari dipulangin, kita bersihin kamarnya. Itu menunjukkan kalau kita bahagia. Betul nggak? Kalau ada tamu biasanya siap-siapin, betul nggak? Itu pertama. Yang kedua, kita punya rumah, bantuin orang tua, Pak, Bu, bokap. Itu kayaknya ceweknya banyak yang nggak enak dilihatnya, dicek tuh. Ya tahun-tahun tua bilangnya. Tapi menghadapi bulan suci Ramadan, perlu rasa bahagia seperti itu. Bila perlu, alhamdulillah sudah menjalankan. Hari pertama, hari kedua, hari baru. Yang udah lewat itu, yang pertama kalian lakukan. Beli baju baru, pakai buat sholat tarawih. Berani apa enggak? Berani apa enggak? Berani apa enggak? Ini anak satu nih, berani enggak? Beli langsung pakai buat sholat. Tapi itunya jangan dicopot. Itu rasanya itu belum dicopot itu. Apa level yang mau jadi kapal itu nggak dicopot? Biar nggak terlalu. Alhamdulillah. Ya ini bilang orang juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Boleh buktikan rasanya terus baru. Mencari kreator kapalnya. Nggak apa-apa. Saking apanya? Kita mensyukuri nikmat Allah. Bukan norak. Kalau norak dari kata manusia. Dan kita tujuannya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kita. Iman tuh. Apalagi kalau orang yang berpuasa menshoma Ramadan dan iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau orang puasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman, ya, dan juga dia tahu akan dihitung segala sesuatu yang akan diperganakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu diampuni dosanya. Enak nggak kira-kira? Itu yang menjadikan mulianya bulan Ramadan. Ya, dosa yang lampau itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa? Iman. Rasa senang. Ya. Iman juga bisa diartikan yakin. Kalau yakin sama dengan berani. Kalau nggak yakin nggak berani, nonsen. Boleh dibuktikan. Ya. Kalau yakin sama dengan berani. Kalian berani belajar, berani dapat nilai gede. Yakin nggak kira-kira? Harus yakin. Kalau yakin itu sama dengan berani. Kalau nggak berani, wah berarti dipertanyakan imannya. Kalau Imam Ghazali, iman itu naik turun. Ya, kadang dekat banget sama Allah, kadang turun. Itu standarnya manusia. Iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Maka orang-orang beriman kita diwajibkan berpuasa. Berpuasanya seperti orang-orang terdahulu. Sebelum zaman kita juga diwajibkan berpuasa. Tapi kapasitasnya tidak beriman. Ya, ini harus digaris bawah ini. Iman, dasarnya iman. Bukan iman, bukan. Dasarnya iman. Sama dengan percaya, sama dengan yakin, sama dengan berani. Gitu ya. Itu dasarnya iman. Kalau nggak beriman, nggak hai. Ya, hai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman berarti nggak hai. Nggak dihain gitu. Nggak dipanggil kan. Kan orang pramuka tuh kalau misalnya lagi itu hai, halo, gitu ya. Benar nggak? Halo, hai. Ini juga guru SD ya soalnya. Halo pada sama anak SD. Jadi kadang-kadang masuk Allah Subhanahu. Kayaknya anaknya nggak ada sama anak SMA. Sama segar gitu ya. Ya, anak SD itu masuk Allah luar biasa. Makanya saya cuma tua mukanya. Karena ada anak-anak SD luar biasa. Ya, lanjut nih. Jadi iman itu harus percaya. Kalau sudah beriman, maka kita menjalankan kewajiban itu dengan sukarela, dengan senang hati, dengan enjoy, tidak terpaksa. Ya pagi-pagi biasanya makan gorengan, ya ada kopi, ditambah rokok Samsung, ya enak.
Kalau nggak ada iman, langsung bablas saja. Ada yang ngajak ke kau, ayo, gas. Apa? Berangkat. Kalau nggak ada iman, ya. Makanya kalau ada anak-anak yang kenal sama aneh, terpantau rumah. Ya, terpantau. Jadi kalau misalnya dia tidak berpuasa, maka rugi, sangat rugi. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat sama Allah itu nanti di bulan Ramadan itu, penentuan kita, apa balas dendam kita lah ya, bagi orang-orang yang soleh, ya orang yang dekat sama Allah. Ayo kita capai, kita menjadi orang yang beriman. Karena kita menjalankan ibadah puasa dengan enjoy. Kalau nggak enjoy, enak semuanya. Dengan sukarela. Kalau di Banjarmasin, setiap ketemu sama orang yang parkir, sukarela gitu. Orang Banjar sukarela. Sukarela itu gampang sekali diungkapkan. Kalau sukarela itu apa? Dari enjoy ya. Jadi merasakan enak gitu, dari hati. Sama kita demen sama pacar, sama cewek, apa lagi gitu ya. Dengan enjoy, kalau enjoy apapun dilakukan. Nah kita lihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Banyak sholawat, zikir sama Allah, ya. Kalau baca sholawat, kemudian kita dekat sama Rasulullah SAW, maka kita akan dekat sama Allah pasti. Gak mungkin tak dekat, ya. Gitu. Jadi kalau berdasarkan iman, maka kita akan mencapai daripada tujuan yaitu apa? Takwa. La'allakum tattaqun. Bagi orang-orang yang bertakwa itu berarti menjalankan apa yang dilakukan Allah. Apa perintah Allah? Yang paling utama perintah Allah itu apa? Rukun berarti wajib dilakukan ya. Nah, ketika ada rukun iman, rukun Islam. Nah, rukun Islam ini kita melakukan segala sesuatu. Yang pertama apa? Ada 2 3 apa? 3 apa? Zakat dulu atau puasa dulu? Zakat. Kemudian 4 puasa. 5 hari bagian manis atau ilahi sabila. Ini 5 kewajiban kita yang sudah kita lakukan apa? Coba jujur. Baca syahadat sudah? Sholat sudah? Ragu-ragu ini. Zakat, insya Allah nanti akan kita laksanakan. Puasa, sekarang kita laksanakan. Haji, manis atau dari sabila, luar biasa. Nah, makanya kunci daripada kita menjadi orang yang bertakwa adalah kita menjalankan perintah Allah. Semua perintah yang Allah berikan kepada kita laksanakan. Yang paling utama adalah sholat itu luar biasa. Rasulullah, Nabi dan Rasul satu-satunya Nabi Muhammad SAW yang menerima perintah langsung dari Allah adalah ketika menerima perintah sholat. Peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj. Makanya sangat penting. Ya, orang baik bikin listrik siapa yang mungkin? Orang non muslim ya, betul nggak? Bukan orang Islam. Tapi ketika dia dapat pahala. Tapi ketika mendapatkan kunci surga, nah kurang itu. Apa kunci surganya? Sholat. Kuncinya sholat. Karena dia nggak sholat, akhirnya dia nggak dapat kunci surga. Bisa dulu sama Allah sampai selesai, ya. Kemudian baru menghirup surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang bagi orang yang beriman kepada Allah, insya Allah itu akan mendapatkan istimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan. Ya, seperti itu. Jadi daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah didasari dengan iman, dengan kita percaya kepada Allah dan kita yakin kepada Allah. Kenapa saya bilang yakin sama dengan berani? Ini ada sebuah kisah ya. Ini benar-benar terjadi dalam dunia fakir itu terjadi. Itu betul-betul. Jadi kalau kita yakin, berani, insya Allah nanti akan digunakan Allah. Jadi kalau kita yakin harus berani. Ini
kita harus menikmati. Sebelum Ramadan kemarin, alhamdulillah berangkat umroh. Itu apa? Dasarnya yakin. Ya, jadi ada suatu kisah akhirnya yakin minta persetujuan ya, karena waktunya dari hari sudah dapat besoknya, kumpulkan dia untuk bisa umroh. Akhirnya dia ngajak teman. Dia yakin ayo sama. Ketika sama yakin sudah. 2 hari kemudian langsung dia pergi umroh. Seminggu, 2 minggu kemudian alhamdulillah langsung donasi. Itu semuanya berdasarkan yakin. Akhirnya anak ingat manis tak pakai lagi bisa bilang. Ketika kita dimampukan oleh Allah, ya, maka kita dipanggil dulu sama Allah. Ya, dipanggil dulu sama Allah untuk ibadah umroh dan juga akan dimampukan. Kalau kita dipanggil yakin sama Allah, Bismillah, karena Allah, alhamdulillah dimampukan sama Allah dalam perjalanan. Manis tak pakai lagi bisa bilang, dimampukan dalam perjalanan. Wow. Ini nggak tahu kalau itu mandiri besok 1,1, 2 itu enggak. Tapi itu Allah berbeda, sangat berbeda. Jadi dalam hal ini disimpulkan bahwa yakin sama Allah sama dengan berani. Kalau kita berani besok berjalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa begitu? Subhanallah, kalau kenapa bagaimana ceritanya itu terjadi sudah lama, tapi kok kenapa status itu menjadikan sebab luar biasa. Bismillah, ada status yang anak sampaikan dan diambil oleh karyawannya menyampaikan kepada direkturnya dan akhirnya direkturnya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu saya pernah ngajak kami dan saya minta izin sama suami dan izinkan. Ini direkturnya perempuan. Rencana itu tidak berubah nih. Antum yang bimbing, kemudian saya sama suami dan 10 orang karyawan saya. Berarti totalnya 13 orang. Dan itu insya Allah tahun 2020. Oh ini siap, alhamdulillah mudah-mudahan akan. Tapi mohon maaf, saya ngomongin gimana ya? Ini ngomongnya gimana? Tapi katanya sudah daftar umroh. Terus bayarnya berapa? Oh ini udah alhamdulillah bayar. Tapi belum kasih. Kalau dia begitu, saya boleh minta nomor teleponnya. Nah, ini nomor telepon. Itu hamil 2 orang telepon telepon. Bahasanya Muhammad ini bla ini sudah transfer segala macam dan lunas. Alhamdulillah. Itu ada yang subhanallah luar biasa. DP, alhamdulillah bila dijatah kayak berarti DP memang berprofil. Tapi pas mau pembayaran harus lunas 3 hari sebelumnya ternyata ada lunas. Alhamdulillah. Jadi kalau yakin sama dengan berani harus berani. Punya manusiawi. Itu lagi dengan hari tanggal 16 ya Allah, mulai tanggal 10 ya Allah, tanggal 11 ya Allah, kasih jalan ya Allah. Yakin, bismillah berangkat. Setiap itu IG ternyata munculnya tuh Mekah dulu tadi. Luar biasa, semakin terpanggil semua. Akhirnya subhanallah kami 3 pasti kami 3 beliau airport dan akhirnya kami 2 besoknya di airport sama airport dan sebagainya. Oh berarti saya nggak transfer lagi, ya itu. Berarti saya nggak perlu transfer lagi ya. Itu kayak manusia itu ada terbersihnya. Ada lagi oh ya dia pikir pak, apa ya pakai siapa apa juga. Itu makanya ya. Jadi benar-benar yang satu yang stop, yang satunya betul-betul semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitan dengan iman tadi, ayo kalau kita menjalankan puasa dengan iman, dengan percaya sama Allah, untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu akan pasti. Terasa ringan, tidak ada berat sedikit pun. Ya. Kemudian kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dikasih susah, ya, nggak akan dikasih susah sama Allah. Yang penting yakin. Ya. Kita dicontohkan oleh orang-orang para soleh dan solihin. Kemarin kita kehilangan ada yang Allah Hasan di awal segala. Ini subhanallah, manusia yang mukhlisi, manusia yang luar biasa.
Gak ada tuh sedikit pun diudur sama orang. Berkat apa? Berkat sholawat. Ya. Sholawat kepada pilihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholawat Jibril. Tahu ya sholawat Jibril ya? Yang satu biasanya suka ini apa paham. Sholawat Jibril. Kenapa disebut sholawat Jibril? Alasannya apa? Karena itu yang diladabkan, yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam itu siapa? Satu-satunya malaikat menyampaikan wahyu, betul? Menyampaikan kalam Allah. Kalam Allah disampaikan oleh kepada Nabi dan Rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak itu. Subhanallah. Ketika Nabi Adam menanyakan siapa yang bisa mengampuni daripada dosaku, ya kan? Dan juga tersebut kalimat itu tersebut ketika Nabi Adam ingin mempersunting daripada Siti Hawa. Kamu boleh mendekati Hawa, tapi kamu harus meminangnya. Bagaimana aku meminang? Aku gak punya apa-apa Nabi Adam. Ini semua milik Allah. Aku gak punya apa-apa. Minang dengan sholawat. Bagaimana caranya? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang dipakai ini yang perempuan ya mau ya. Aku bilang kau dengan sholawat ya mau. Ini berlaku sama Nabi Adam doang nih. Bayangin Nabi Adam. Nabi Adam Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad itu gak ada loh. Gak ada loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat Jibril kalau kita dawamin luar biasa. Apapun kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dalam sehari itu jangan kurang dari 100. Sedikit bacaannya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat atas Muhammad. Nabi Adam nanya siapa Muhammad? Itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti datangnya di dalam nabi akhir zaman. Luar biasa. Makanya kita kalau sering baca sholawat, insyaallah kita bangga sama Allah. Kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan momen buka bersama di Kesebaya Tenda ini, mudah-mudahan kita semua memberikan semangat untuk menjalankan ibadah yang lainnya. Jangan qoma Ramadana iman dan waktisaban yudhillahu ma'atakotaru minna. Selain kita menjalankan ibadah puasa, juga kita menghidupkan daripada ibadah malam, ya, yaitu sholat malam. Yang lain, di antaranya adalah sholat tarawih. Dan ingat kalau sholat tarawih jangan sampai nggak sholat isya, nggak sholat wajib. Kalau nggak sholat wajib nanti repot lagi, percuma ya. Jadi kita betul-betul sholat itu diperhatikan betul. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wajibnya jangan tertinggal. Bila perlu sholat tarawih jangan tertinggal. Jangan ada yang bolong-bolong ya. Diupayakan kita menjalankan ibadah sholat yang mulai itu diantaranya sholat semua. Ya mudah-mudahan dengan kita sama-sama menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, semua apa yang kita inginkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal menjalankan ibadah puasa, ini masuk anak muda. Biasanya para anak muda senangnya nongkrong, benar? Kalau kita sudah nongkrong, biasanya suka lupa ingatan. Nah, lupa ingatan ini kita alihkan dengan kita ibadah kepada Allah. Bisa nggak kira-kira? Kalau kita sudah sampai lupa ingatan, makanya orang-orang mereka, ya orang-orang mereka yang berpikir, itu biasanya kalimatnya selalu benar. Itu mana benar? Kalau ganjil berarti ada 7 kemudian. Kalau benar, kenapa benar? Biar apa? Biar yang ditujunya Allah itu betul-betul mantap gitu. Sampai lupa ingatan, yang ingat ada Allah. Kalimatnya kan beda-beda, kadang-kadang banyak Allahu la ilaha illallah gitu. Itu kadang-kadang
tertujunya buat Allah dan kalimatnya hitungannya genap. Kalau ganjil berarti ada sesuatu yang dituju. Itu orang mereka. Makanya coba kalau kita lupa ingatan dalam memperhatikan itu tadi, kita alihkan dengan apa kita ingat kepada Allah, maka kita menjadi anak yang betul. Bisa nggak kira-kira? Lagi nongkrong ingat sama Allah. Bisa nggak kira-kira? Harus bisa. Caranya bagaimana? Ya, minimal kita baca sholawat, zikir, lama, jangan sampai kelepasan. Biasanya kalau mengukur begini, ini apa namanya resikonya itu apa? Resikonya itu sholat maghribnya lewat, benar nggak? Kadang-kadang sholat tarawihnya juga ketinggalan. Itu hati-hati, ya. Itu dia perhatikan dulu. Ya, mudah-mudahan nanti kita acaranya nggak terlalu banyak dan nanti bisa diupayakan. Biasanya standar itu kita install dan akan buka kemudian sholat maghrib baru dan sholat makan bisa itu nanti akan bisa mengurangi daripada yang hal yang tidak bisa. Di antaranya seperti itu. Ayo bismillah kita menjadi orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa dan kita tuju menjadi orang yang bertakwa itu insyaallah menjadi anak yang betul. Ya harus semangat karena segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman dan takwa kita dan insyaallah itu menjadikan sebab kita menjadi orang-orang yang apa yang kita inginkan. Sukses di akhirat itu seperti itu. Kalau kita sudah bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhkan daripada apa yang dilarangnya dengan maksimal, maka kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia akhirat. Kalau meninggal itu harus digampangin sama Allah. Kalau meninggal susah berarti ada kesusahan. Lalu ibadahnya dalam apa saja. Kemudian kalimat bulan penuh berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah nambah. Berkah itu adalah sesuatu yang berkembang. Berkah itu adalah sesuatu yang berubah dalam hal positif. Kalau kita nambah berarti berkah. Kalau kita naik kelas berarti kita berkah. Itu berkah yang paling nyata. Kita kemarin kelas 1 sekarang kelas 2 berarti berkah kita. Berkah itu berarti ada sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang diusahakan menjadi berkah. Bulan penuh berkah. Kenapa bulan Ramadan itu di ujung? Diawali dengan bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab apa bulan Syaban? Ya, bulan Rajab itu ternyata salah satu bulan Asharul Hurum, bulan yang diharapkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada berapa Asharul Hurum? Ada 4. Itu bisa sendiri itu bulan Rajab. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Kok bisa kejejer dia? Dzulqa'dah untuk persiapan haji, Dzulhijjah pelaksanaan haji, dan Muharram pemulangan haji. Dari bulan Muharram banyak istimewaan fadilah keutamaan. Itu menjadikan bulan yang mulia, bulan yang haram. Dan di bulan itu haram orang-orang Arab untuk perang. Maka untuk berdikari, ya bercocok tanam, untuk menghasilkan sesuatu yang berkembang itu juga. Makanya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan yang paling bahagia orang Arab. Bayangin, kalau di Saudi itu subhanallah, pada saat bulan haji itu pendapatan yang sangat luar biasa. Bahkan di Indonesia pun para habaib ada beberapa yang menjalankan itu, menjalankan Asharul Hurum dan juga bulan-bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Bulan Dzulqa'dah bikin baju itu rambut atau apa? Yang kalian pakai itu keluarnya di bulan Ramadan. Keluarnya di bulan Ramadan karena dia mengikuti. Ya. Makanya kalau orang-orang yang betul-betul menjalankan apa yang dikerjakan Allah akan menjadi berkah. Berkah itu adalah nambah, berkembang. Kalau kita punya usaha kita berkah. Kalau kita misalnya berpuasa, puasa kita berkah.
kualitas puasa kita semakin bertambah. Berarti kita lakukan. Kemudian, kenapa kok saya ketika puasa banyak godaan, akhirnya saya jalankan? Berarti kalian sudah berkah. Imannya kurang, banyak imannya. Nah, tanyakan dalam diri kalian. Bahkan kalau saya sama anak SD, tanyakan sama orang tua kalian kalau kalian tidak bisa puasa. Ya, gitu. Ini gimana sih? Oh, sampai seperti dia. Coba tanyakan sama orang tua kalian, kenapa kalian tidak bisa sampai tidak puasa? Makanya kalau guru-guru kalau saya di pesantren orang itu, saya mengajarkan dan memberikan arahan kepada guru-guru saya itu bahwa ketika mengajar jangan sampai ada rasa dengki sama muridnya. Kalau ada rasa dengki sama muridnya, apapun yang kita ajarkan kita jauh nggak akan masuk. Kalau ada murid yang benar-benar luar biasa masih dibilangin, coba orang tuanya panggil, ada apa sama orang tuanya? Itu kaitannya sangat besar. Sama juga kita menjalankan ibadah puasa. Kalau kita puasanya berantakan, berarti bertanya dalam diri kita, apa yang kurang dalam diri kita? Itu pasti ada jawabannya. Gak perlu tanya sama orang lain. Ya, apa misalnya sholat 5 waktu kita benar-benar, atau misalnya sudah sholat 5 waktu tapi kok kayaknya kurang nih, harus tepat waktu, ya, bukan hanya menjalankan saja tapi tepat waktu, itu menjadikan yang kurang. Atau misalnya yang mulai kita sholat tarawih, hajat, taubat dan sebagainya kita dalam menjalankan, ayo kita coba jalankan, kita upayakan. Kalau itu sudah kita jalankan masih kurang juga, berarti kita orang-orang yang termasuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kurang semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kalau dekat sama Allah, nggak kaleng-kaleng, nggak sembarangan, nggak enak-enakan. Ingat tuh, bukan enak-enakan dekat sama Allah, harus enak. Harus diuji dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita menjadi orang yang hebat, kita dapat ujiannya dulu. Ketika kita melalui proses, maka kita bisa mempertahankannya. Dan kalau kita tidak melalui proses, mengambil nikmat dari orang lain, maka tunggu kehancurannya. Itu metode. Ya. Kalau kita proses bagaimana? Kita mengikuti aturan, kita mengikuti prosesnya terus sampai kita berhasil. Kalaupun tidak berhasil, dari keberhasilan yang terbuka. Dan maksud kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus diuji. Kita sekolah SMA 3 tahun ya, apa 4 tahun? 3 tahun. Lalu pulang ditambahin itu enggak? 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun, kalian sekolah dalam 1 tahun itu berapa hari kira-kira? Tambah kali udah 200 hari misalnya dalam setahun. Kemudian di kelas 2 200 hari berarti 400 hari. Kemudian kelas 3 200 berarti 600 hari dalam 3 tahun. Puyengnya berapa hari? Ayo, puyengnya berapa hari? Itu kegiatan air panas. Dulu saya bilang air panas. Sekarang berapa? UN itu berapa hari? Seminggu. Kira-kira seminggu itu puyeng apa enggak? Puyangan mana sama 600 hari? Puyangan seminggu. Benar ya? Kalau kamu ya berarti kamu pikiran. Sama anak SMP juga sama. Puyangan juga. Kalau dulu zaman Ustaz nih, dulu 3 hari doang ke tanah. Ya kan? Maka di situ dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ujian, maka kita nanti dapat hasilnya. Pasti diuji dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujiannya ya, dalam segala sesuatu kalau kita melalui prosesnya maka kita bisa mempertahankan. Sudah ya, ini sudah sampai 35 menit. Insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman yang
panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kategori orang-orang yang beriman. Kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim